Ya, jadi hari ini kita mulai belajar seperti biasa dan biasa kita siapkan oleh M untuk memulai. Silakan. Jadi kalau sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam mengajarkan berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau biasanya suka ada tambahan luar biasa untuk apa? Jadi apa ini? Ya, untuk hari ini kita akan membahas sekitar bab nakarat ya. Bab nakarat ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita karena insya Allah kita sebagai manusia yang normal ya, sebagai manusia yang punya keinginan pasti akan mengalami yang namanya bab nakarat ini. Oleh karena itu menjadi bagian penting dalam pembahasan pendidikan agama Islam. Insya Allah kita akan bahas tentang nakarat ini beberapa saat ke depan dan kita siapkan hatinya yang bersih, siapkan hatinya yang khusyuk supaya materi yang disampaikan bermanfaat, bukan hanya sekedar bermanfaat untuk hari ini ataupun hanya ulangan, tapi insya Allah untuk kehidupan ke depan. Kehidupan ke depan dalam pengertian kita akan menjadi yang lebih dewasa. Seketika mungkin kita sudah kuliah beres, inginkan nanti ada kita masuk ke bab nikah ini. Kita akan praktekkan secara langsung di dalam kehidupan. Mungkin yang sekarang katakanlah ada pindah, nanti makan jadi dewasa, sarjana, apalagi nanti ini ya, seperti sudah bekerja. Nah, tapi kita akan bahas nanti lebih lanjut topik ini. Tapi kira-kira sebelum kita bahas, Bapak ingin tahu sejauh mana sih mengetahui tentang istilah nikah ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira sebelum dijelaskan, kita kan punya informasi itu dari mana? Dari internet. Sekarang kan zaman media sosial, dari kebiasaan di masyarakat kita melihat juga, atau mungkin juga dari saudara-saudara kita yang sudah nikah seperti apa? Nah, ini kan gambaran umum supaya orang tahu kalian tentang nikah itu sudah apa sih, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada panggilan sering berhubungi dalam keseharian, termasuk mungkin di OSIS ya aktif. Nah, kira-kira nikah itu apa sih? Nikah itu apa namanya? Jadi gabungnya. Nikah itu kan salah satu ibadah dari dalam untuk antara perempuan dan laki yang sudah cukup umur dan juga biaya juga mencukupi sehingga haruslah dilakukan ibadah itu untuk mencapai pahala juga. Ya, makasih Pak Jalo sudah memberikan masukan untuk kita ya. Yang lainnya mungkin nanti bisa bicara karena masukan dari Pak Jalo. Jadi dapat dipahami dari itu mungkin ada kata-kata dewasa, ada kata-kata yang menyangkut biaya ya, ada kata-kata yang berkaitan dengan lawan sebelumnya. Jadi bisa kita pahami, nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi nikah ini menjadi yang kita lihat sehari-hari. Bahkan sekarang itu sudah menjadi momen besar bagi orang-orang tertentu itu. Macam artis mah, nikah itu menjadi kesempatan untuk boomingnya, untuk kuliah oleh orang, bahkan diiklankan. Bahkan ada satu kesempatan di satu acara di TV. Mungkin ada artis yang dengan nikah itu kuliah gitu. Yang sekarang mungkin kena musik corona ya sehingga bayar di sana. Yang kita masuk saja ke bab nikah ini. Tadi ada gambaran dari hadiah maksudnya masih. Nah, bab nikah ini istilahnya dengan istilah munakahat. Jadi kalau kita bab fikih ibadah itu dibaca, itu ada bab yang namanya bab munakahat. Jadi setelahnya bab toharo, bab sholat, bab zakat, bab haji dan sebagainya, muncul bab munakahat. Ya, kita akan masuk nanti di dalam bab munakahat ini. Kita mulai ya dari sini. Ini silakan nanti yang di rumah ingin mengulang-ulang ini di YouTube juga sudah
sampaikan sudah di share di YouTube tentang ini, kita langsung saja kita share. Ini kebetulan fotonya waktu nikah keponakan bapak ya, kebetulan gubernur Maher tapi ada hadir di sini Maher. Jadi alhamdulillah dihadiri oleh sang gubernur bapak yang melakukan tentang ini. Nah, jadi intinya di sini akan bahas nikah. Coba kita ke ini dulu, di pause dulu. Jadi dari mulai pengertian, tadi sudah terlihat ya pengertiannya dari Maria. Jadi pengertiannya nikah ini bisa terlihat dari lingkaran ini. Ini bersatunya dua insan, jadi dua insan. Kemudian antar muhrim, jadi tidak boleh yang muhrim. Adik kakak tidak boleh. Misalnya siapa? Ibu dan anak tidak boleh. Atau misalnya siapa lagi? Yang muhrim itu tidak boleh. Yang muhrim. Nanti dalam keterangan yang lain akan disampaikan sebetulnya, silakan bisa dibaca nanti. Jadi antar muhrim. Jadi laki dengan perempuan. Jadi antar lawan jenis. Ini tidak boleh nikah seperti yang sekarang di barat itu, laki-laki dengan laki itu juga. Perempuan dengan perempuan tidak bisa. Itu tidak sah nikahnya, karena itu tidak benar. Jadi antara lawan jenis laki perempuan. Ini tidak ada dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sebenarnya ikatan yang sama, artinya bukan sekedar upacara biasa, bukan hanya sekedar ngumpul ngariung gitu orang-orang gitu, tapi memang betul-betul sebuah ibadah sakral di ibadah ya. Kalau kita juga itu ibadah. Makanya ayatnya tadi sampaikan juga dalam kaitannya dengan sakral ini, dari mulai caranya, tujuannya itu ada aturan. Karena sakral, karena adalah itu perintah sampai kita bukan sekedar ngumpul biasa. Makanya nanti sebelum melanjutkan kepada macam-macam hukum nikah, kita lihat dulu ayat yang akan dibaca. Nah, ini ayatnya. Ini salah satu ayat berkaitan dengan nikah. Ya. Coba nih siswa kita, barangkali yang membaca, yang bisa melihat dan bisa jelas sebetulnya. Ya, ada yang bisa ya. Coba di sana depan. Kalau nggak kelihatan sini kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan depan aja. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Terima kasih, Mandi. Silakan duduk kembali. Ya, terjemahnya gantian biar tidak capek. Gantian Aska, ke depan silakan. Ya, silakan. Terjemahnya biar kelihatan depan aja. Yang lainnya bisa menyimak sambil melihat-lihat ayatnya. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, terima kasih. Silakan mulai lagi. Lanjutkan. Jadi seperti yang tadi sampaikan dalam bacaan, dari mulai baca ayatnya dan biasanya kita bisa melihat dan bisa memahami bahwa nikah itu menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang menikah itu, karena kita bicara kekuasaan Allah, mestinya semuanya diarahkan kepada dasar-dasar yang akan diukur. Dari mulai niatnya yang baik, niat ibadah, cara-caranya cara-cara ibadah, kemudian juga tujuan ibadah. Maka di dalam ayat tadi juga langsung disampaikan tentang tujuan nikah itu karena ibadah ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kalau bahasa sederhananya tenang, tentram, harmonis, gitu ya.
Kemudian kalau mawaddah lebih ke cinta kasih secara fisik, ya. Itu kalau mawaddah. Jadi kalau misalnya seorang kenapa milih yang cantik, karena memang ada keinginan kaitan dengan lihat fisik, ya. Nah, kemudian misalnya kenapa di dalam agama nikah itu dilihat juga misalnya keluarganya, dilihat juga kekayaannya, dilihat juga misalnya yang terkait dengan akhlaknya, karena kelihatan secara fisik. Tapi tidak hanya sekedar itu, karena kalau hanya melihat fisik, suatu ketika akan terjadi kekurangan. Kecantikan, ketampanan, itu akan terjadi kekurangan terus seiring dengan perjalanan waktu. Termasuk juga kekayaan akan mungkin berubah. Makanya dilanjutkan mawaddah itu dengan rahmah. Nah, kalau rahmah tidak hanya bicara fisik, tapi sampai bicara hati, bicara yang paling dalam. Jadi seorang misalnya walaupun secara fisik sudah berubah, tapi rahmahnya ditanamkan sampai ke hati, bahkan sampai akhir hayat. Makanya kalau di dalam bahasa Islam sampai pakai itu, gitu ya. Sebetulnya bukan sampai ke itu, tapi sampai akhirat, sampai akhir nanti di kemudian hari. Nah, itu karena kita tujuannya ingin sakinah mawaddah. Jadi jangan sampai hanya sakinah mawaddah, tapi sampai rahmah, artinya sampai lubuk hati yang lebih dalam. Jadi sudah tidak lagi bicara tentang visi dan sebagainya. Hanya banyak orang-orang yang kalau sakinah mawaddah warahmah, walaupun mungkin secara materi tidak terlalu misalnya kecantikan juga biasa-biasa saja, tapi rahmahnya tertanam, banyak yang akhirnya bisa sukses, bisa abadi sampai akhir hayatnya. Makanya ini dalil yang tadi itu perlu ditanamkan oleh kita. Nah, setelahnya kita bicara dalil yang tadi, maka kita lanjutkan, kita bicara kaitan dengan hukum nikahnya, ya. Yang kita lihat misalnya di dalam kaitan dengan materi ini ada kaitan dengan hukumnya. Kalau begitu hukumnya itu seperti apa? Nah, di sini. Jadi hukumnya itu kalau kita lihat dalam buku-buku itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Coba dari depan sini ini kelihatan nggak? Kalau kelihatan, kalau dibaca nih, coba wajib seperti apa? Yang pertama hukumnya wajib, yakni bagi orang yang berkeinginan, mampu dan khawatir terlibat zina bila tidak segera menikah. Yang kedua yakni hukumnya sunnah. Bagi orang yang berkeinginan, mampu dalam biaya dan mengurus rumah tangga. Yang ketiga, hukumnya haram, yakni bagi orang yang berniat jelek karena dendam atau nikah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, makruh bagi orang yang belum berkeinginan, khawatir akan melebar dalam menjalankan kewajibannya. Yang terakhir, yakni hukumnya mubah, hukum asal pernikahan boleh nikah boleh tidak. Iya, makasih. Jadi ada 5 hukum yang kita pahami. Nah, kita kategorinya kemana nanti bisa kita simpulkan. Kemudian mungkin kakak kita atau saudara kita yang di rumah, misalnya maksudnya atau gimana gitu ya. Nah, kita lihat dari yang wajib dulu. Nah, wajib itu bagi siapa? Bagi orang yang berkeinginan, ingin segera gitu ya. Dan memang mampu secara materi, mampu secara keilmuan, mampu gitu ya. Kemudian juga kalau tidak nikah, dia khawatir terlibat dengan zina, karena dia saking sudah mendesaknya gitu ya. Bila tidak segera menikah, maka yang seperti itu sudah ingin kuat yang nikah, kemudian juga mampu secara materi dan juga keilmuan, itu segera saja nikah. Karena artinya akan menjadi penyelamat nikahnya itu. Makanya ada sebuah hadis ya, nanti kita buka dalam buku, nanti itu bisa dilihat. Itu ada yang namanya bunyi hadis begini. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa'alayhi bisawm fa innahu aghaddu wa asmaqati. Makanya kira-kira ada yang paham? Kira-kira di antara kita. Nah, di hadis itu disampaikan. Kemudian kita lihat, wahai para pemuda-pemudi, bagi yang sudah mampu nikah, nikahlah. Tapi kalau tidak mampu nikah, maka saumlah. Karena dengan saum itu akan menahan dari syahwat, kemudian juga akan menjadi sistem, menjadi benteng. Jadi insya Allah, nah kalau kita ini ada di antara kita siswa yang sudah keinginannya buat nikah, tapi insya Allah kita mau ya ya. Nah itu orang tua itu harus segera menikahkan. Mungkin kita di kota ya itu segede gini, kayaknya belum. Tapi di daerah kampung, pokoknya orang kampung, itu banyak yang baru SMP, bahkan SD nikah karena memang sudah mau dan memang ada budaya seperti itu. Tapi mungkin kalau di kota, kalau belum SMA, belum kuliah, belum lagi lah ya, itu belum
belum sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu wajib ya seperti yang tadi itu. Bagi yang sudah tidak tahan ya. Makanya di dalam Islam itu ada 3 hal yang harus segera diselesaikan urusannya. Harus segera dilaksanakan. Apa kira-kira? Yang pernah dengar itu 3 hal yang harus segera dilaksanakan. Ada nggak yang dengar? Nggak ada. Kalau nggak ada, sampaikan nih. Yang pertama, kalau ada yang meninggal segera jangan dilakukan bangke gitu ya. Memang itu dasarnya. Yang kedua, kalau warisan itu segera bagikan, jangan dibiarkan nanti takut ahli waris ada yang juga terburu menikmati. Yang ketiga, kalau yang orang yang sudah menikah, ini para pemuda para remaja yang sudah menikah, jangan itu hanya di dalam ini wajib kalau yang sudah segera. Nah kemudian yang kedua sunnah. Nah sunnah bagi laki-laki sudah keinginan, tapi keinginannya tidak terlalu khawatir lah, masih bisa ditahan, masih bisa ya normal. Tapi memang biaya ada, mengurus rumah tangga itu insya Allah bisa. Itu yang umum. Nah kita sudah selesai sarjana nanti, kemudian ada calonnya sudah ada, orang juga sudah nyetujui. Itu apa lagi silakan. Walaupun belum mendesak, ya itu sudah. Kemudian yang haram bagi yang berniat jelek, ada juga orang yang nikahnya niatnya jelek. Apa jelek? Misalnya niatnya ingin membalas dendam. Misalnya dia pernah disakiti oleh seseorang ataupun oleh keluarganya. Nah, ternyata dia dengan segala syarat dan hukumnya sudah terpenuhi dia nikah, tapi dia menyimpan niat buruk, dia ingin balas dendam kepada keluarga itu. Nah, baru saja sekian hari, sekian waktu, sekian bulan, sekian tahun, dia sedang gitu ya. Ini hanya sudah nggak benar. Jadi itu hanya sekedar membuat dia janda saja, gitu ya. Supaya apalagi kejandaannya itu diulur-ulur gitu ya. Maksudnya sempat dibiarkan dulu sebelum itu baru untuk menyakiti tujuannya. Nah ini yang seperti itu tentu saja itu niatnya terbaik dan caranya juga baik. Makanya jika itu boleh oleh yang baik. Kemudian yang berikutnya belum ya nanti ada waktunya kesempatan makruh. Nah bagi orang yang belum berkeinginan sedang kecil lah tentunya ya. Khawatir juga tidak akan bisa ngurus. Jangan kecil mah jangan dulu lah, gitu ya. Makruh juga. Walaupun ya ada dibolehkan sebetulnya, tapi karena khawatir macam-macam tidak jelas nanti ke depannya. Nah kemudian yang mubah yang kelima. Bapak, Ya, apa bisa subtitlenya dimatiin biar bisa kelihatan? apanya? Subtitle. Oh iya, Biar bisa kelihatan. ininya, Ya, ini. yang ini, yang Yang merah yang merah. ini. Oh gitu. Baru tahu nih. Ilmunya dari mana aja ya? Dari Abidin. Terima kasih dari telah mengingatkan. Jadi ini memang sudah selesai. Barusan sampai sini. Nah, jadi mengubah ini hukum asal pernikahan. Jadi secara umum orang itu boleh nikah boleh tidak sebetulnya. Ini hukum mubah itu boleh antara dilaksanakan tidak. Jadi misalnya Fadila misalnya tidak nikah tidak apa-apa. Kecuali ini yang tidak nikahnya itu punya gambaran itu kan saya mah ingin bebas dari gangguan, tidak menikah selamanya. Nah kalau tujuan seperti itu tidak benar. Karena Rasul saja yang paling soleh, yang paling baik, yang paling segala-galanya. Rasul mencontohkan ibadah itu tidak perlu terganggu dengan nikah. Artinya nikah itu biasa-biasa saja, tidak perlu jadi alasan untuk ibadah dia terganggu. Nah tapi kalau alasannya biasa saja, saya belum nikah saja, karena belum ada jodoh, karena belum punya uang, nggak apa-apa, nggak perlu nikah juga, boleh. Atau sebaliknya nikah silahkan. Jadi mubah itu antara nikah silahkan, tidak nikah juga silahkan. Jadi kondisinya normal umum gitu ya. Jadi tidak ada masalah mau nikah mau enggak itu namanya dibolehkan. Jadi yang tidak boleh misalnya kenapa tidak nikah? Saya ingin lebih soleh gitu. Nah tujuan itu tidak benar. Nah Rasul tidak menekan seperti itu kalau tujuannya itu. Justru di dalam keterangan yang lain nikah itu bagian dari sebagian iman, nisbul iman.
Artinya dengan nikah itu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dengan banyak pahala. Coba aja kalau sendirian, kita cari nafkah di sini, laki-laki ini, mandiri ataupun pindah. Nanti kalau dapat uang, hasil usaha itu hasil untuk diri sendiri. Tapi dengan nikah, untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk apalagi ada orang tuanya, ada orang tuanya. Jadi pahalanya lebih melebar dan lebih banyak. Makanya nikah itu banyak. Tapi pada dasarnya sekali lagi nikah dan tidak nikah boleh, asalkan alasannya jelas. Dulu aku punya jamaah ya, ibu-ibu usia 70 tahun belum nikah. Nanti tetap alasannya yang jelas tidak nikah. Itu sebetulnya apa? Tidak ada dosa. Asalkan alasannya jelas. Alasannya bukan yang terlarang. Yang kita lanjutkan, kita nanti silakan diulang ya di YouTube untuk mengkaji ini. Sekarang masuk ke tujuan nikah. Nah, tujuan nikah yang pertama menjalankan ibadah. Jadi tujuan kita ingin menjalankan ibadah. Karena nikah itu ibadah bagi kita. Karena ibadah tadi sampaikan di awal, maka aturan-aturannya nikah harus sesuai dengan aturan. Misalnya agar menjadi ibadah si nikah itu, maka misalnya kalau mencari nafkahnya juga harus yang terang, kemudian mendidik putra putrinya juga yang benar, cara menyikapi istri, suami dan sebagainya juga harus yang benar. Karena kita ibadah bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu kita. Beda dengan binatang, gaul antar lawan jenis misalnya betina dengan jalurnya gitu, itu sekedar melampiaskan hawa nafsu. Manusia dengan segala aturannya itu dalam rangka ibadah. Kemudian yang kedua dalam rangka mengikuti sunnah Rasul. Kenapa Rasul? Rasul pernah bersabda. Ada yang apa? Hadisnya? Di dalam hadis katanya begini, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan barang siapa yang benci akan sunnahku maka bukan golonganku. Jadi kita harus cinta dengan sunnah Rasulullah dan kalau benci ya itu berarti bukan golongan. Kemudian memperoleh bagi insya Allah bahagialah asalkan cara awalnya baik caranya. Jangan terpaksa, harus saling menyukai. Makanya kan ada tahapannya nikah itu dari mulai apa? Tahu kan? Mengenal. Kalau dulu ini orang mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, bapaknya orang mana. Dan khawatir nanti kalau sembarangan kita tidak tahu namanya anak kotor gitu kan, anak penjahat. Maka tahu dulu. Tahu itu dalam pengertian bukan kebohongan ya. Tahu itu kan artinya mengenal dengan cara yang benar. Misalnya melibatkan kakaknya, adiknya, orang tuanya. Jadi kalau laki-laki misalnya datang ke calon misalnya, itu ya ada orang lain lah, ada keluarganya. Jangan memimpin misalnya. Itu yang namanya memperbaiki itu sudah kawan yang baik. Tahu. Jadi bukan sekarang istilahnya pacaran. Pacaran itu tidak ada dalam agama. Harusnya tahu. Jadi kalau baik-baik itu kita tanya orang tuanya, Bapak sudah ada yang melamar dulu, kalau saya masuk, saya akan bertanya seperti ini. Nanti sudah ada kesepahaman, lalu baru lanjutkan dengan khitbah yang baik. Khitbah itu sudah menyangkut tujuan yang lebih jelas. Kapan menikah, berapa maharnya, kemudian juga mau di tempat di mana nikahnya, di gedung, di rumah, atau di hutan gitu ya. Nah, karena ada guru kita yang ada di hutan nikahnya betul itu. Guru kalau bubarin nikahnya itu di luar di gedung itu di luar ya di taman gitu ya. Itu di sana lanjut lah itu. Misalnya nanti apa aneh-aneh, mau di mana nanti silakan sekarang di cita-cita hari sekarang. Saya mau di mana gitu ya. Mau duduk ini yang seperti apa yang tetap ya, jadi itu kaitannya dengan apa tadi tujuan ya. Masih banyak tujuan ini. Maju ini terakhir itu nyala lagi ya. Iya, ini masih tujuan. Kemudian insya Allah memperoleh keturunan yang sah dengan nikah insya Allah. Asalkan normal. Karena ada yang tidak bisa punya keturunan berbeda. Mungkin istrinya yang ada gangguan, laki-lakinya yang ada gangguan,
atau dua-duanya yang akan murah ya. Kan banyak itu ada keluarga yang diharapkan oleh bapak ibunya punya cucu, tapi sekian bulan, sekian tahun itu berujung juga. Itu memang itu di luar harapan kita ya. Tapi mereka sebaiknya bisa ke dokter, bisa tanya bagaimana sebaiknya. Karena Rasul juga senang kalau punya turunan yang banyak tentang. Karena di sini nih, anak dibaca itu ya. Itu ada begini kurang lebih bunyinya. Tajawwadu baru nikahilah calon istri itu ataupun calon pendamping kita itu yang kira-kira beranak atau beranak, yang kira-kira anaknya banyak. Artinya diharapkan nanti umat Nabi itu nambahnya banyak. Jadi jangan hanya satu, kalau bisa 3 ke atas. Karena banyak itu dalam bahasa Arab itu 3 ke atas. Kalau bahasa Inggris mungkin itu 2 ya, pakai S itu kan 2. Books itu 2. Kalau bahasa Arab itu banyak itu 3 ke atas. Kalau 2 itu belum jamak, namanya baru ismain. Yang ketiga jamak. Jadi alhamdulillah anak 3 sudah jamak, sudah masuk ke jamak. Jadi, nah itu kaitan dengan keturunan. Kemudian menjaga kehormatan dan harkat manusia. Insya Allah kan kalau beragama orang kadang-kadang agamaku. Tapi kalau sudah nikah ada pendamping, nanti ada yang macam-macam akan ada yang membela. Baik suami istrinya, istri suaminya. Itu kan artinya kita akan terjaga kehormatan. Dan kalau ada keinginan biologis kita bisa salurkan kan. Nah kalau tidak punya suami, siapa salurkannya gitu kan. Makanya insya Allah menjaga kehormatan harkat. Jadi yang binatang kan punya hasrat seksual di mana saja dan kapan saja salurkan gitu kan. Karena diberi gitu. Seperti ayam gitu, ayam kan cuma orek, kucing cuma orek, burung merah gitu. Nah kalau kita insya Allah kehormatan terjaga. Kemudian memenuhi kebutuhan biologis terkait dengan tadi yang sudah seksual dan bersalur. Kemudian terakhir, memperluas silaturahmi. Asal kita satu keluarga misalnya, keluarga Nadia misalnya, dengan nikah Nadia jadi punya keluarga yang lain, punya keluarga suami. Kalau nikahnya dengan orang baru, bisa jadi punya keluarga baru misalnya, yang di Jakarta, jadi punya keluarga yang Jakarta ini banyak silaturahmi. Makanya kata seperti yang tadi sebutkan, nikah itu jangan mutlak dirinya. Nikah dengan anaknya siapa yang masih keluarga dekat. Nikah yang jauh, supaya sebenarnya mereka luas. Kalau bisa, ya daerahnya agak jauh. Cianjur, Bandung, atau Jawa Tengah, atau keluar pulau, keluar Sumatera. Sekali-kali nyebrang pakai pesawat kan jadi jalan-jalan. Jadi satu orang. Nah itu. Nah coba sebelum dilanjutkan silakan ada yang nanya dulu lah. Biar kita selang dulu dengan biar ini kita hangat kegiatan kita. Silakan untuk bertanya. Silakan dulu kita sama. Ya gimana? Jadi ada tanya apa? Bagaimana pandangan Islam mengenai beda agama? Agama ya. Punya sangat tidak. Oh gitu ya, terima kasih. Begini tentang beda agama itu sebetulnya masalah sensitif ya. Terutama di negara kita yang bermacam-macam agama, kita sebutlah agama yang lain, ada yang Nasrani, ada Hindu, Buddha, bahkan muncul belakangan ada Konghucu sebagainya. Dan kita sebagai umat yang paling banyak mayoritas di Indonesia ini. Nah, sebetulnya secara umum kita bisa dulu. Nikah beda agama itu ada 2 pandangan sebetulnya. Ada pandangan yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang mereka itu apa? Itu ketika ada pandangan, ketika laki-lakinya itu muslim, perempuannya non muslim, itu ada ulama yang boleh. Itu pasti sedikit sifatnya sedikit minoritas. Dan itu kalau dikaji lebih lanjut dengan ayat Al-Quran itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dasarnya. Yang membolehkan itu pun syaratnya laki-laki yang muslimnya, kemudian perempuannya yang muslimnya, dengan harapan si muslim wanita itu bisa masuk kepada keislaman ya. Nah, tapi yang kedua mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena tujuan nikah itu saja tadi sudah sampaikan. Nikah itu harus sakinah mawaddah warahmah. Diawali dengan beda agama saja itu tidak mengarah kepada sakinah. Beda keyakinan sudah beda pandangan gitu.
Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga bicara tentang masa depan anak-anak buahkan tidak jelas dengan beda keyakinan itu. Dan di Indonesia kebetulan alhamdulillah oleh aturan Majelis Ulama dan Kementerian Agama dan juga para ulama yang lain menyimpulkan di Indonesia termasuk yang tidak membolehkan nikah berbeda agama. Itu adalah undang-undangnya bisa dilihat. Jadi di Indonesia belakangan ini beberapa tahun terakhir ini itu dianggap tidak boleh diistiharkan oleh para ulama Indonesia itu tidak boleh nikah beda agama. Makanya sekarang kalau ada yang nikah beda agama itu tidak di sini, nikahnya itu di luar negeri, misalnya di Timur, di Australia. Nah pulang-pulang kita sudah hamil, gitu kan? Karena di Indonesia tidak membolehkan nikah beda agama. Itu sudah disepakati oleh para ulama Indonesia. Mengambil yang lebih aman, karena memang berbagai banyak dasar itu mengarah kepada tidak boleh. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ya, la tanfirul musyrikati hatta yu'minna itu. Janganlah kau nikahi orang yang musyrik. Nah, musyrik itu termasuk yang meyakini Tuhan yang lain dan agama Kristen termasuk misalnya agama yang lain meyakini Tuhan yang lain. Itu musyrik. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Makanya banyak dasar yang mengarah kepada tidak boleh kita menyebut Tuhan. Makanya yang kuat itu adalah yang mengatakan tidak boleh nikah tidak boleh. Dan akhirnya kalau tidak boleh berarti nikahnya tidak sah kesimpulan akhirnya. Jadi hanya minoritas saja yang bolehkan itu pun kalau dan alhamdulillah Indonesia sekali lagi mengambil mazhab, mengambil istihadnya yang melarang nikah berbeda agama. Makanya tidak ada tempat di Indonesia yang nikahnya beda agama. Kecuali mereka tidak dulu keluar negeri atau mereka sembunyi-sembunyi maksa-maksa. Ya, itu tadi jawaban untuk sini yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang sekarang mungkin ada pertanyaan lain, ya silakan Hanifah ada pertanyaan. Ya Pak, saya mau tanya, kenapa nikah siri itu berbeda? Sebenarnya nikah siri itu apa? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari terjemah siri itu kan nikah yang sembunyi-sembunyi, artinya yang tidak transparan, yang tidak jelas. Nah, secara prakteknya nikah siri itu memang tidak tercatat di KUA ya. Jadi dia hanya melaksanakan nikah itu dengan beberapa orang saja yang dianggap penting oleh mereka. Cuma nikah siri itu pada akhirnya itu menjadi masalah. Masalahnya kenapa? Karena nanti ada yang dibutuhkan biasanya kaum wanita dibutuhkan. Apalagi kalau sudah hamil wanitanya, nanti laki-laki tiba-tiba meninggalkan perempuannya karena tidak ada catatan di KUA atau di lembaga negara. Akhirnya susah untuk terjadi gugatan sebagainya. Maka memang seharusnya kita tidak boleh nikah siri itu supaya kita sah menurut agama dan sah menurut negara. Nah, siri itu hakikatnya ada dua, ada nikah siri yang dibolehkan, ada nikah siri yang terlarang. Nikah siri yang boleh adalah yang mengikuti rukun dan syarat nikah. Misalnya ada calon istrinya, calon suaminya, ada akad, ada mahar, ada saksi, ada wali. Itu kalau syarat-syarat terpenuhi itu sah, walaupun di lembaga negara tidak sah. Tapi sekali lagi itu bagikan syaratnya, ataupun mungkin jadi masalah depannya. Nah, kalau yang tidak boleh itu nikah siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Makan yang tidak jelas, akad yang tidak jelas, saksi, wali dan misalnya wali dan saksi juga tidak ada misalnya. Hanya mereka beberapa orang saja yang dianggap mereka penting misalnya. Jadi tidak memenuhi kaidah-kaidah agama itu tidak benar. Nah makanya tidak tahu nih nikah siri yang berkembang ini yang mana yang mereka lakukan. Mereka yang tahu adalah yang terkait ya. Itu jadinya gitu ya. Jadi kita memang beda nikah siri dengan nikah yang jelas secara negara dan agama itu benar. Hanya kita nanti ke depan jangan hanya kita nikah yang benar aja lah. Nikah yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Ya kedepannya masalah. Terima kasih untuk Hanifah untuk memahami bab nikah ini. Yang terakhir mungkin pertanyaan berikutnya silakan. Ya silakan. Tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai mahar dan ya. Nah, untuk pertanyaan saya, apa itu mahar dan berapa jumlah minimal? Ya, terima kasih. Sebetulnya mahar itu adalah pengikat ya dari perempuan dan yang menjadi simbol perempuan itu menjadi halal untuk suaminya. Tapi kalau ditanya tentang jumlah besarnya berapa, sebetulnya tidak ada besarnya. Sebetulnya di sana ada tergantung kesepakatan dan tergantung ketentuan. Tapi yang jelas diusahakan ya yang punya nilai secara materi ya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan contoh kepada salah satu masyarakat
ketika salah seorang sahabat itu mau nikah, maka Rasul menanya dari mulai yang berat, katakanlah gitu ya, kemudian sampai yang paling sederhana. Akhirnya sampai mengatakan yang punyanya apa gitu. Kalau tidak ada, coba cari kata Rasulullah cincin dari besi. Ini gambaran pentingnya mahal, walaupun cincin dari besi kalau yang tidak benar lagi gitu ya. Tapi insya Allah kita kan nikah itu diprogramkan, dicita-citakan, direncanakan. Insya Allah masa untuk mana saja itu tidak mampu, maka kita programkan gitu ya. Dan itu kalau perlu disepakati bersama untuk perbaikan ke depan kita. Jadi intinya jawabannya adalah tidak ada istilahnya batasan sekecil apapun. Yang penting saling ridho, saling menyepakati antara satu dan yang lain. Makanya itu butuhnya hikmah itu sana untuk menentukan mau seperti apa. Kalau kata istrinya sama istrinya teh, tergantung akan aja terserah apa. Nah itu bebas kita. Oh, apa dia udah beli mobil sampai bebas. Ini segala lagi mahar itu yang nilai manfaatnya, nilai masalahnya, kemudian juga nilai ke depan juga. Itu jadi intinya yang khawatir mahar tidak ada batasan ya, kecilnya mampu besar. Terima kasih Pak ya untuk dan yang lainnya. Mungkin yang lainnya nantilah teman-teman kita ketemu lagi ya. Dan lebih lanjutnya nanti materi kita bab dan juga bab yang lainnya coba dilihat dalam video-video yang lainnya ya. Dan juga mungkin nanti ada juga coba dilihat di GCF dan nanti dicek apa saja yang perlu dikerjakan nanti di rumah biar nanti bisa terjadi pendalaman. Kita baru sampai tujuan pernikahan dan bermanfaat sampai sini dulu dan kita akhiri saja dengan baca hamdalah Amin. Dan silakan disiapkan untuk kegiatan kita. Silakan. Alhamdulillah untuk pembelajarannya sudah selesai. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih.